dan hendaknya kalian berinfak dari rezeki yang aku berikan kepada kalian, yang kami berikan kepada kalian. Hal ini mencakup nafkah yang wajib maupun nafkah yang disunahkan, yang mustahab. Seakan-akan Allah mengatakan, segeralah kalian untuk berinfak. Jangan tunda-tunda infak kalian. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا باب عظيم ومهم للغاية عقده الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو باب ذكر الموت وقصر الأمل. وذكر الموت لأن ذكره يبعث الإنسان على الاستعداد والتهيؤ والتزود لذلك اليوم الذي هو لاقيه ولا بد، وكل نفس ذائقة الموت. وقصر الأمل أي ألا يكون عنده طول أمل بطول بقاء في هذه الحياة، بل إذا أمسى لا ينتظر الصباح، وإذا أصبح لا ينتظر المساء. وأورد الإمام النووي رحمه الله آيات عديدة من كتاب الله سبحانه وتعالى في تقرير هذا المعنى، بدأها بقول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهذه الآية الكريمة أيها الإخوة المستمعون الكرام فيها تزهيد للعباد بهذه الدنيا، وأنها دنيا فانية وليست بباقية، وأن المتاع الذي فيها متاع الغرور، أي أنها تتفنن بزخرفها وتفتن ببهجتها وتخدع بمحاسنها، ثم بعد ذلك هي منتقلة لن تبقى لأحد، فهي ليست بدار قرار، وإنما هي دار عبور وانتقال. والفائز من خرج من هذه الحياة الدنيا محسنا، فتكون له النجاة يوم القيامة من النار، كما قال الله عز وجل في هذا السياق: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. من زحزح عن النار بأن أخرج منها ولم يدخل فيها وأدخل الجنة فقد فاز. ومعنى ذلك أن من لم يزحزح عن النار كان من الأشقياء الهلكاء المعذبين في نار جهنم. ثم بين سبحانه وتعالى في تمام هذا السياق أن الحياة الدنيا ما هي إلا متاع الغرور، أي تغر صاحبها وتفتنه ثم تذهب عنه ولا تبقى بيده. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita, imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau dan para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman kelak. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab yang baru, sebuah bab yang diberi judul oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, bab dzikrul mauti wa qisarul amal. Bab tentang mengingat mati dan tidak memiliki angan-angan yang panjang, yang tinggi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ini merupakan bab yang sangat penting.
seorang dianjurkan untuk mengingat maut. Karena barang siapa yang senantiasa mengingat kematian, maka hal ini akan mendorong dia untuk bersiap-siap, senantiasa siaga, ya, kemudian memperbanyak perbekalan untuk menghadapi kematian yang dia pasti akan menemukannya. Kematian yang pasti akan mendatanginya, tidak mungkin dia bisa lari dari kematian tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Qisarul amal, yaitu pendeknya angan-angan. Artinya apa? Seorang manusia hendaknya janganlah dia terlalu memanjangkan angan-angannya, jangan terpedaya dengan keberadaan dia di atas muka bumi ini. Dia menyangka hidupnya akan lama, ya, sehingga dia memiliki angan-angan yang sangat panjang. Akan tapi sebagaimana yang telah dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang sampai di pagi hari, maka jangan tunggu sore hari, segera beramal soleh. Dan jika telah sampai di sore hari, jangan tunggu pagi hari, segera berbuat dan berbekal untuk menanti kedatangan kematian. Dan dalam bab ini, Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan banyak ayat. Di antaranya ayat yang pertama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan kalian akan dipenuhi ganjaran kalian pada hari kiamat kelak. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengingatkan kita agar kita bersikap zuhud terhadap dunia, agar tidak terpedaya dengan dunia. Bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Setiap kita akan merasakan kematian. Dan kita ingat kita tidak akan kekal di atas muka bumi ini. Dunia ini fana, akan sirna. Dan al-mata, kesenangan, ya, yang ada di atas dunia pun, kata Allah Subhanahu wa taala, mata'ul ghurur, menipu. Ya, menipu dengan keindahannya, ya, menimbulkan fitnah dengan kemegahannya. Kemudian tiba-tiba dia pun sirna, tidak akan terus berada di tangan seorang. Dia akan pergi. Kesenangan yang ada di atas muka bumi ini. Oleh karenanya, kehidupan dunia ini bukanlah darul baqa, bukan tempat yang merupakan tempat tinggal yang hakiki, tidak. Karena kita semua akan meninggalkan dunia ini. Dunia ini adalah darul ubur, cuma sekedar untuk numpang lewat. Darul intiqal, kita akan berpindah ke tempat yang lain, ke tempat yang abadi, itu di akhirat kelak. Oleh karenanya barang siapa yang beruntung pada hakikatnya, yaitu seorang yang dia bisa keluar dari dunia ini dengan membawa banyak amal saleh. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari neraka jahanam dan dimasukkan dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Artinya barang siapa yang tidak diselamatkan dari neraka jahanam, maka ini termasuk orang-orang yang celaka, termasuk orang-orang yang binasa, termasuk orang-orang yang akan diazab dalam neraka jahanam. Oleh karena di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menutup ayat ini dengan firman-Nya, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah dunia itu kecuali hanyalah kesenangan yang menipu dengan keindahannya, ya, menimbulkan fitnah dengan kemegahannya, kemudian akan sirna, ya, dan bisa menjerumuskan seorang hamba dalam hal-hal yang membinasakannya. ثم أورد قول الله تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقوله جل شأنه وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أي من المكاسب الدينية والمكاسب الدنيوية. لا يدري المرء غدا يكون مصليا صائما متصدقا عاملا بأعمال البر، أو أنه يموت أو يمرض قبل ذلك. ولا يدري هل يكون غدا محصلا لمكاسبه الدنيوية من تجارات وأرباح وأموال
ومطاعم ومشارب، أو أنه يموت أو يمرض قبل ذلك، فالذي يحصله غدا من أمور الدين والدنيا لا يعرفه ولا يدري عنه. وما تدري نفس بأي أرض تموت، أيضا لا يدري متى يأتيه الموت وفي أي مكان يأتيه الموت وعلى أي صفة يأتيه الموت، كل ذلك لا يدري عنه، أمر مغيب عنه. وقد يكون ذلك قريبا، ولهذا ينبغي أن يكون مستعدا ذاكرا للموت متأهبا لمجيئه. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Dan tidak satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dia kerjakan besok, dan tidak satu jiwa pun mengetahui di mana dia akan meninggal, dia akan mati. Dalam surat Luqman ayat 34. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengingatkan kita bahwasanya dunia ini hanyalah fana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsun bi madza taksibu ghadan." Satu jiwa pun tidak mengetahui apa yang akan dia kerjakan besok. Dia tidak tahu apa yang bisa dia kerjakan. Apakah pekerjaan yang berkaitan dengan agama ataukah pekerjaan yang berkaitan dengan dunia? Seorang tidak tahu. Apakah besok dia masih bisa puasa? Apakah besok dia masih bisa salat? Apakah besok dia masih bisa berbakti kepada orang tuanya? Apakah besok dia masih bisa bersedekah? Tidak ada tahu. Dia tidak mengerti apa yang bisa dia kerjakan besok. Dia tidak tahu. Ataukah besok kemudian dia meninggal dunia? Ataukah kemudian dia sakit sebelumnya kemudian meninggal dunia? Pekerjaan yang berkaitan dengan agama yang akan dikerjakan besok dia tidak tahu. Demikian juga pekerjaan yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia. Dia tidak tahu apa yang dia kerjakan besok hari. Apakah dia masih bisa berdagang, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa meraih keuntungan, ataukah besok hari dia sudah tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari harta, besok hari dia akan meninggal dunia, atau dia sakit sebelumnya kemudian meninggal dunia. Intinya seorang hamba tidak mengetahui apa yang bisa dia lakukan, apa yang dia hasilkan, baik dalam perkara agama maupun perkara dunia, baik amalan agama maupun pekerjaan dunia pada esok harinya. Mungkin dia akan meninggal dunia dan tidak bisa bekerja dan berbuat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Demikian juga tidak satu jiwa pun yang tahu di mana dia akan meninggal, di mana dia akan mati. Di tempat mana dia akan meninggal dia tidak tahu. Kapan dia akan meninggal dia tidak tahu. Dan bagaimana cara dia meninggal, apa yang menyebabkan dia meninggal, dia pun tidak tahu. Bisa jadi waktu meninggalnya akan datang dengan segera. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهذه الآية الكريمة فيها أن للإنسان أجلا محددا وقتا معينا يموت فيه ويفارق فيه هذه الحياة، وإذا جاء الأجل لا يمكن أن يتقدم عنه بساعة ولا أن يتأخر عنه. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Dan jika telah datang ajal mereka, kematian mereka, maka mereka tidak bisa menunda meskipun sebentar dan mereka tidak bisa memajukan meskipun sebentar. Ayat ini menjelaskan bahwasanya setiap manusia memiliki ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika telah tiba ajal tersebut, maka dia akan meninggal dunia, maka dia akan meninggalkan kehidupan dunia ini, Dan jika telah datang ajal tersebut, maka tidak seorang pun yang bisa menundanya dan tidak bisa memajukannya. Telah datang pada waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد رحمه الله قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وفي هذا السياق المبارك يأمر الله تبارك وتعالى عباده بالإكثار من ذكره وأن في ذلك الفلاح والخير
في الدنيا والآخرة، وينهاهم أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله. ويخبر جل وعلا أن من يفعل ذلك، أي من يلهيه ماله وولده عن ذكر ربه سبحانه، فإنه خاسر. قال فأولئك هم الخاسرون. ولا شك أن في هذا تحذير من الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وبيان لخطورتها، ثم حث جل وعلا على البذل والنفقة في سبيل الله. قال وأنفقوا مما رزقناكم، وهذا يتناول النفقات الواجبة والنفقات المستحبة. أنفقوا مما رزقناكم أي مما رزقكم الله سبحانه وتعالى، وبادروا إلى ذلك وسارعوا إليه من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيفاجئه ثم يقول متحسرا على تفريطه ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، أي من أجل أن أتدارك تقصيري وتفريطي فأصدق مالا في سبيلك لأنجو به، وأكن من الصالحين أي بفعل الطاعات والعبادات وأنواع القربات. لكن هل مثل هذه الأمنية تقبل؟ قال الله تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، أي الأجل المعين المحتوم المحدد لا يمكن أن تؤخر. والله خبير بما تعملون، أي خبير بأعمال العباد من خير وشر، فيجازي كل عامل على عمله. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat atau beberapa rangkaian ayat ya dari surat Al-Munafiqun, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian, melupakan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan hal ini, maka dialah orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Hendaknya kalian berinfak dari apa yang kami beri rezeki kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tatkala datang ajalnya, kemudian dia berkata, ya Rabb, kalau seandainya engkau tunda kematianku sampai waktu yang dekat, agar aku bisa bersedekah dan aku bisa termasuk orang-orang yang saleh. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menunda satu jiwa pun jika telah datang ajalnya, jika telah tiba ajalnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang penuh keberkahan ini ya, di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan meraih kebaikan dan dia akan meraih keberuntungan dan kemenangan di dunia maupun di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan melarang hamba-hambanya, jangan sampai mereka tersibukkan dengan harta mereka. Jangan sampai mereka tersibukkan dengan anak-anak mereka sehingga mereka lupa dan lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, mengabarkan barang siapa yang melakukan hal ini, barang siapa yang hartanya membuat dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang anak-anaknya membuat dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Tentunya ya, tidak diragukan lagi bahwasanya dalam ayat ini ada peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala dari sikap lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan menjelaskan akan bahayanya sikap orang-orang yang terlalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memotivasi hamba-hambanya untuk berinfak, untuk berkorban, untuk mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum." Dan hendaknya kalian berinfak dari rezeki yang aku berikan kepada kalian, yang kami berikan kepada kalian. Hal ini mencakup nafkah yang wajib maupun nafkah yang disunahkan, yang mustahab. Seakan-akan Allah mengatakan, segeralah kalian untuk berinfak. Jangan tunda-tunda infak kalian. Bersegeralah, berlomba-lombalah untuk berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Min qabli ayyati ahadakumul maut. Sebelum salah seorang dari kalian didatangi oleh kematian. Datang kematian dengan tiba-tiba, tidak dia duga, tidak dia sangka, tiba-tiba maut menjemputnya. Ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala telah datang menjemputnya. Kemudian dia akan berkata, "Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." Dia mengatakan, "Ya Allah," dia mengatakan mutahassiran dengan penuh penyesalan, dia mengatakan, "Ya Allah, tundalah kematianku barang sebentar saja ya Allah. Fa asaddaq, saya akan bersedekah ya Allah. Wa aku minas salihin, dan saya akan menjadi orang-orang yang saleh. Saya akan mengeluarkan hartaku, saya akan menginfakkan hartaku, ya, agar saya selamat, agar saya bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan saya." Dia berangan-angan meskipun ditunda sebentar saja. Dia ingin beri waktu, beri kesempatan sebentar untuk saya bisa bersedekah, untuk saya bisa menebus kesalahan-kesalahan saya. Akan tapi apakah angan-angannya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Allah sama sekali tidak akan menunda suatu jiwa jika telah datang ajalnya. Ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa bergeser sedikit pun, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup nasihatnya ini dengan firman-Nya, "Wallahu khabirum bima ta'malun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui amalan perbuatan kalian, amalan perbuatan para hamba, baik amalan-amalan kebaikan, meskipun sedikit Allah akan balasnya, dan juga Allah mengetahui amalan-amalan para hamba, amalan-amalan keburukan, meskipun sedikit Allah pun akan membalasnya. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون إلى قوله: كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذه الآيات الكريمات أيها الإخوة المستمعون الكرام فيها بيان لحال من حضره الموت من المفرطين الظالمين، وأنه عند الموت إذا عاين مآله وشاهد قبح فعاله يطلب الرجعة إلى الدنيا. قال رب ارجعون، يطلب الرجعة إلى الدنيا. هل يطلب الرجعة إلى الدنيا من أجل أن يتمتع بشهواتها بملذاتها كما كانت حاله عندما كان فيها؟ الجواب لا، يطلب الرجعة إلى الدنيا من أجل أن يصلح أعماله. لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أي فيما فرطت فيه من أعمال وطاعات وعبادات. فماذا يقال له؟ كلا، أي لا رجعة، وليس هناك إعطاء مهلة، قضي الأمر. إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.
والبرزخ هو القبر، لأنه يأتي بين الدنيا والآخرة، والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين، والقبر هو فترة تكون بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. ثم يقول جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، أي أن المرء في ذلك اليوم يكون منشغلا بنفسه، يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ويكون لكل امرئ منهم في ذلك اليوم شأن يغنيه. ويتمايز الناس في ذلك اليوم عندما يؤتى بالميزان وتوزن الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ثقلت أي رجحت بالحسنات، فهؤلاء هم أهل الفلاح وأهل النجاة. ومن خفت موازينه أي رجحت سيئاته على حسناته وأحاطت به خطيئته، فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، أي لا يخرجون منها أبد الآباد. تلفح وجوههم النار، أي تغشاهم من جميع جوانبهم وهم فيها كالحون، أي قد عبست وجوههم من شدة ما هم فيه من عذاب ونكال. ثم يقول جل وعلا موبخا: ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ ألم تكن آياتي تتلى عليكم، أي تدعون إلى الإيمان بها فقابلتم ذلك بالإعراض والتكذيب فكنتم بها تكذبون، إلى أن قال سبحانه وتعالى في هذا السياق المبارك: كم لبثتم في الأرض عدد السنين. كم هي المدة التي لبثتموها في الأرض؟ كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، أي الضابطين للعدد. اسأل العادين أي اسأل الضابطين للعدد. فقال لهم: إن لبثتم إلا قليلا، سواء عرفتم عدده أو لم تعرفوه، لو أنكم كنتم تعلمون. ثم ختم ذلك سبحانه وتعالى بقوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وهذا كلام يقال لأهل النار وهم في النار تقريعا وتوبيخا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أي سدى وباطلا للأكل والشرب، وهذا هو ظنكم في الحياة الدنيا بالله سبحانه وتعالى، وأنكم إلينا لا ترجعون. ثم نزه نفسه عن ذلك فقال: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat-ayat yang cukup panjang dalam dari surat Al-Mu'minun, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang yang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fimma tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal saleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Kata Allah, kalla, sekali-sekali tidak. Sungguhnya itu hanyalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding, ada barzakh, sampai hari mereka dibangkitkan.
Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzi wala yatasaalun. Dan apabila sangkakala telah ditiupkan, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu. Dan mereka pun tidak saling bertanya. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, timbangan kebaikannya ringan, lebih berat timbangan keburukannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Muka mereka dibakar oleh api neraka dan mereka dalam neraka tersebut dalam keadaan cacat. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepada kalian seluruhnya, tetapi kalian selalu mendustakannya. Hingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kam labithtum fil ardi adada sinin." Ya. Berapa lamakah kalian tinggal di atas muka bumi ini? Berapa tahunkah kalian tinggal di atas muka bumi ini? Mereka berkata, "Labithna yauman aw ba'da yaum fas'alil 'adin." Kami tinggal sebagian hari, sehari atau sebagian hari, maka tanyalah kepada orang-orang yang menghitung. Qala illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Allah mengatakan, sungguhnya kalian tidaklah tinggal kecuali hanya sebentar, kalau seandainya kalian mengetahuinya. Afahasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian dengan sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang tadi telah kita bacakan dalam surat Al-Mu'minun menjelaskan tentang bagaimana seorang yang mufarrid, yang tatkala di muka bumi ini malas beramal saleh, melakukan kesalahan-kesalahan, berbuat kezaliman, kemudian maut mendatanginya. Tatkala dia melihat kematian menjemputnya, dia melihat bagaimana kesudahannya, dia melihat bagaimana akibat perbuatannya, dan dia melihat bagaimana buruknya amal yang telah dia kerjakan selama ini. Maka apa yang dia ucapkan tatkala melihat ini semua? Dia mengatakan, qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku. Kembalikan aku. Apa yang dia inginkan tatkala kembali di atas muka bumi ini? Ingin dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia berangan-angan untuk kembali agar bisa bersenang-senang di atas muka bumi ini, agar bisa makan dan minum dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tatkala dia masih hidup dulu? Tidak. Bukan itu keinginannya untuk kembali. Akan tapi dia kembali agar bisa beramal saleh, agar bisa memperbaiki kesalahannya. La'alli a'malu salihan fi ma tarat. Agar aku bisa melaksanakan amal saleh atas yang telah aku lakukan. Tatkala aku berbuat kesalahan, malas beribadah, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, melakukan kemaksiatan, aku ingin kembali ya Allah, agar aku bisa memperbaiki apa yang telah kesalahan yang aku lakukan. Akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kalla, sekali-sekali tidak. Tidak ada penundaan. Tidak ada kesempatan lagi bagi engkau. Qudiyal amr, perkaranya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ini hanyalah kalimat angan-angan yang diucapkan oleh orang ini. Allah tidak berikan kepada dia kesempatan sama sekali. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan Allah menyebutkan bahwasanya di hadapan mereka orang-orang ini ada barzakh, yaitu ada alam kubur, sampai mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barzakh yang dimaksud dalam ayat ini adalah alam kubur. Karena alam kubur itu berada di antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan barzakh dalam bahasa artinya al-hajiz baina syai'ain, yaitu perantara antara dua perkara, memisahkan dua perkara. Dan kubur demikian, seorang dimasukkan dalam kuburan, dia telah meninggalkan kehidupan dunia dan dia sedang menanti untuk datangnya hari kiamat kelak. Jadi kuburan adalah perantara antara dunia dengan akhirat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menyebutkan bagaimana nasib mereka tatkala tiba hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzi wala yatasaalun."
tatkala ditiupkan sangkakala, maka tidak ada lagi tali nasab di antara mereka. Dan tidaklah mereka saling bertanya di antara mereka. Artinya apa? Setiap orang akan sibuk dengan dirinya masing-masing. Dia akan lari dari saudaranya, tidak mempedulikan ibunya, tidak mempedulikan ayahnya, anak-anaknya tidak dia pedulikan, istrinya tidak dia pedulikan. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, kata Allah Subhanahu wa taala, setiap orang tatkala itu sibuk dengan urusannya masing-masing, sehingga tidak peduli dengan orang yang paling dia cintai. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang akan terbedakan, akan nampak mana yang baik dengan yang buruk tatkala didatangkan mizan, timbangan pada hari tersebut, pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun." Barang siapa yang ternyata setelah ditimbang amal solehnya, ternyata amal solehnya lebih berat daripada amal keburukannya, faulaika humul muflihun, maka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Mereka ahlun najat, mereka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahanam. Akan tapi sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman khaffat mawazinu wa man khaffat mawazinu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, timbangan keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya, maka mereka lah orang-orang yang telah merugikan diri mereka dan mereka akan masuk dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang apa yang akan mereka dapatkan tatkala masuk dalam neraka jahanam, siksaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun." Wajah mereka akan ditampar dengan neraka jahanam, dibakar oleh neraka jahanam. Wa hum fiha kalihun, dan mereka dalam keadaan wajah mereka dalam keadaan abus, dalam keadaan penuh dengan kesulitan, penderitaan. Nampak dalam wajah-wajah mereka. Karena api yang membakar wajah-wajah mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencela mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun." Bukankah telah datang ayat-ayatku, telah dibacakan firman-firmanku kepada kalian, akan tapi kalian senantiasa mendustakan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat-ayat yang lain sampai firman Allah Subhanahu wa taala, "Kam labistum fil ardi adada sinin." Kata Allah Subhanahu wa taala, berapa tahun dulu kalian hidup di atas muka bumi ini? Di atas bumi. Mereka mengatakan labithna yauman au ba'dha yaum. Berapa lama kalian tinggal di atas muka bumi? Kata mereka, kami hanya tinggal sehari atau sebagian hari. Kata mereka, maka dikatakan fas'alil adin, tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Artinya orang-orang yang benar-benar bisa menghitung hari-hari tersebut. Akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala, qala illa bithtum illa qalila. Kalian itu hanya hidup cuma sebentar. Sama saja apakah kalian tahu berapa lama kalian hidup ataupun sebentarkah kalian hidup? Intinya kalian hanya hidup di atas muka bumi hanyalah sebentar. Law annakum kuntum ta'lamun, kalau seandainya kalian mengetahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup celaannya kepada orang-orang kafir dengan firman-Nya, "Afahasibatum annama khalaqnakum abatha." Apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian abath, hanya sia-sia, hanya senda gurau, Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Apa kalian hanya menyangka kalian diciptakan untuk makan dan minum saja, untuk bersenang-senang, dan itulah persangkaan kalian tatkala kalian hidup di atas muka bumi ini? Ketahuilah bahwasanya kalian akan dikembalikan kepada kami dan kalian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الآيات بقول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم قال رحمه الله: والآيات في الباب كثيرة معلومة، منبها بذلك إلى أنه إنما أشار لبعض هذه الآيات. وقوله جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي ألم يأتي الوقت الذي تلين فيه القلوب وتخشع لذكر الله الذي هو القرآن الكريم، وتنقاد لأوامره وما فيه من زواجر،
وقوله سبحانه وتعالى وما نزل من الحق، أي الذي جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه حث للعباد على أهمية على خشوع القلوب لله سبحانه وتعالى، وأن تداوي ما في القلوب من قسوة بتلاوة القرآن ومذاكرة كلام الرحمن سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا محذرا ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، أي لا تكون حالهم كحال الذين أنزل عليهم الكتاب قبل هذه الأمة ثم لم يداوموا عليه ولم يثبتوا عليه، بل طال عليهم الزمان واستمرت الغفلة فذهب الإيمان وزال اليقين فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وهذا أيها الإخوة الكرام فيه تنبيه مهم في هذا المقام، مقام طرد الغفلة وإبعادها عن النفس، ألا وهو أن العبد بحاجة ماسة إلى المذاكرة والتذكير والذكرى تنفع المؤمنين، بحاجة إلى أن يحرك قلبه بالذكرى بالموعظة بسماع الذكر حتى يحيا القلب. أما إذا كان دائما بعيد عن المواعظ وبعيد عن التذكير وبعيد عن القرآن، كيف يريد لقلبه أن يحيا وأن تذهب عنه قسوته وهو بهذه الصفة؟ فالعبد بحاجة إلى ذلك، بحاجة إلى أن يذكر وأن يوعظ وأن يخوف، وبحاجة إلى أن يسمع ذلك حتى يحيا قلبه، وإلا فإن القلب يموت عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. والمصنف الإمام النووي رحمه الله أنهى بذلك ذكر الآيات، ثم شرع في ذكر الأحاديث في هذا الباب، ونرجع الكلام عليها إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع مجيب. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menutup ayat-ayat yang telah beliau bawa dengan sebuah ayat dalam surat Al-Hadid di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq." Tidakkah datang kepada orang-orang beriman waktu agar hati-hati mereka menjadi khusyuk karena mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan juga karena apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa kebenaran. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Dan janganlah mereka sebagaimana orang-orang diberikan ahlul kitab sebelum mereka, yang tatkala panjang waktu, ya, selang waktu akhirnya qasat qulubuhum, akhirnya hati-hati mereka menjadi keras. Wa katsirum minhum fasikun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, tidakkah telah datang kepada mereka waktu di mana hati-hati menjadi lembut, hati-hati menjadi khusyuk, li dzikrillah, yaitu dengan membaca Al-Qur'an, mengingat Allah dengan baca Al-Qur'an, sehingga tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nazala minal haqq, demikian juga dengan mengamati apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hati ini menjadi lembut dan hilang kekerasan hati ini. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada hamba-hambanya tentang pentingnya khusyuknya hati untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya rasa keras hati yang ada dalam hati seorang manusia hendaknya dihilangkan. Berusaha dihilangkan. Caranya bagaimana? Dengan zikrullah, dengan baca Al-Qur'an, dengan mentadabburi isi Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl." Dan janganlah mereka orang-orang beriman, jangan sampai kondisi mereka sebagaimana kondisi orang-orang yang telah diberikan oleh Allah ahlul kitab sebelumnya.
yang mereka tatkala diturunkan Alkitab kepada mereka, mereka tidak membaca Alkitab dan mereka melalaikan Alkitab dan terus kelalaian tersebut bersama mereka sampai akhirnya apa? Faqasat qulubuhum, sampai akhirnya hati mereka keras, sampai akhirnya iman mereka pergi, ya. Kenapa? Karena mereka tidak membaca kitab mereka dan tidak mentadabburi kitab mereka. Di sini ada peringatan yang sangat penting tentang masalah sifat lalai, sikap lalai. Seorang hamba hendaknya berusaha menghilangkan kelalaiannya. Bahwasanya seorang hamba sangat membutuhkan yang namanya tadzkir, peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sungguhnya peringatan itu akan beri manfaat kepada kaum mukminin. Bagaimana seorang kemudian tidak mengeluhkan keras hatinya sementara dia adalah orang yang lalai? Ya, dia jauh dari Al-Qur'an. Dia jauh dari mau'izah, dari nasihat. Ya. Orang yang ingin hatinya lembut, kekerasan hatinya dihilangkan, hendaknya dia sering baca Quran dan sering mendengarkan mau'izah. Karena setiap manusia butuh peringatan, butuh untuk diingatkan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah setelah menyebutkan ayat yang terakhir ini, beliau mengatakan wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah, dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ini, tentang ya, bahwasanya dianjurkan untuk mengingat kematian dan jangan memperpanjang angan-angan, sangatlah banyak dalam Al-Quran. Beliau hanya menyebutkan sebagian kecil yang sebagai contoh dari ayat-ayat tersebut. Kemudian setelah itu Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini, dan kita tunda pembahasan tentang hadis-hadis ini pada pertemuan esok hari insyaallah.